Apalagi di era pandemi saat ini kan, di mana pekerjaan satu unit di pariwisata itu anjlok bener. Sudah hampir mati lah. Jadi sepertinya ini bagi teman-teman yang memang memiliki kemauan, rasanya ini bukan sesuatu yang sulit gitu. Hai, jumpa lagi dengan Rastamade berbagi literasi. Hari ini kita ada di kebun vanilinya Pak Jero Wayan, Jalan Arsana. Iya, ya kita lagi meninjau kebun vanili beliau. Ini berapa are Pak Jero? Kalau are Pak Etan? Are ini cuma paling 2 hari nih. 2 hari sedikit lebih sedikit 2 hari. Ini perkebunannya kayak di taman. Ini perkebunan modern. Dari Semua taman ya. sistem irigasinya sudah Instalasi irigasinya tuh di atas tuh. Pakai ini semua pakai. Ini pakai betonan enggak ya? Yang mana? Ini beton di dalam. Beton, terus ini ada gininya nih. Apa tuh? Kelapa. Ada kelapa, sabut kelapanya. Berarti dia memiliki fungsi unsur hara juga kan? Tetap, jadi fosfornya kan bagus di sini, paling bagus. Ini penyiramannya gimana? Penyiraman buka valve, langsung keluar, tetes, di bawah tetap disiram. Jadi ini 1 tahun, vanili 1 tahun dengan sulur pendek, Pak. Berarti satu sulur ditanam, selama setahun jadi segini. Sudah segini jadi. Udah berapa rimpang? Kalau kita bilang rimpang. Bunga kayak anggrek ya. Kayak anggrek. Sebentar lagi nih bulan Juni tumbuh bunga dah nih. Ini berapa sulur, Bu? Gini tajar ya. Tajarnya ini 88 semuanya. 88 sulur. 88 tajar. Ini tadi diambil saya potong juga apa tuh pakai bibit. Pak, yang motongnya gini Pak ya? Yang ini potong itu? Ya. Dipotong kayak begitu. Tadi saya ambil karena di sana ada yang kurang bagus. Ini pembibitannya modern walaupun di pekarangan rumah ini berarti ya. Di pekarangan rumah jadi tekniknya luar biasa. Petani pemalas. Ya. Petani modern ini Pak. Jadi mau uang besar dengan cara sedikit bekerja. Luar biasa. Tapi terbukti kan? Terbukti seperti sangat menginspirasi. Samping itu gini apa namanya? Kan indah jadinya ya, jadi paling ada bunga itu bagus sekali kayak anggrek dia ya, kayak anggrek. Dari sini anggrek kita ngawinin dia kayak dulu ya. Dia ngawin ini satu ini kalau di lumayan ini kalau ini rata-rata ambil lah di sini 5 kilo tinggal dikalikan saja 5 kilo kali 88 ini 300.000 atau 250.000 sekilo. Kalian aja. Ya, lu dengan kalian. Hitung-hitungannya kalkulasinya. Ya, tapi dengan performa seperti begini saya yakin. Ya, jadi bukan sesuatu yang hanya ilustrasi saja, tapi ini sudah dengan kondisi apalagi. Kalau biasanya yang konvensional kan pakai gini Pak, pakai lampu itu kan, pakai sulur hidup ya, pakai dadap sehingga dia bersaing dia unsur haranya bersaingnya. Kalau ini kan pakai gini sekaligus ada tanamannya nih. Ini pakai kawat ya, megang kawat. Jadi seperti begini. Tidak saja sejuk juga ini. Komplit ada lampu. Ada lampunya. Ada musiknya Pak. Hah? Gimana? Tuh semuanya ada salonnya. Bisa dihidupin Pak? Hidup, cuman airnya diambil tadi dipegang mesinnya pakai ngetes yang di sana. Kan biasanya kita pakai mesin. Jadi begitu valve-nya dibuka ini semua muncul. Begitu airnya hidup musiknya. Nah, karena kalau musik paling pagi memek biasanya semangat atau sore. Kayak begitu sekarang. Ini musiknya musik slow apa musik ini? Tergantung. Kalau ribut kan biasanya yang si jago monggo ya gitu. Kalau enggak sore-sore, kalau pagi sekali paling kayak model ilustrasi ya. Berarti ini nampak vanili yang sering dapat hiburan. Vanili yang terhibur ini ada akarnya Pak Jero? Ini. Ya, dia itu akan akar. Ini akar layang namanya ini.
Dan ini harus dihilangkan kalau saat mau pembuahan. Ini sudah ada beberapa kali yang hilangkan, potong ya. dipotong untuk mengurangi kadar airnya supaya tumbuh bunga nanti. Soalnya kalau mau jadikan bibit lagi baru gitu. Walaupun dijadikan bibit dia tumbuh lagi dia, tumbuh lagi. Nah, ini kan kayak ini nih keluar dah airnya nih, jadi baru Pak, bisa. punya pembibitannya Pak? Ya? Pembibitannya. Saya bibitkan di sini untuk kepentingan sendiri. Saya tanam lagi 200 begini ada di kebun sebelah. Nah, saya ambil bibitnya dari sini. Oke, vanili yang Berapa dikelola bulan dengan nih, cara Satu non konvensional. Ini baru setahun, yang satu rimpang setengah itu lah, sekarang udah menjadi berapa ini? Dari 5. Tahun depan ini udah mulai. Ini kan udah kayak besar-besar gini udah. Udah mulai. Itu kayaknya udah kelihatan. Calon-calon bunganya. Calon-calon bunga ada. Tadi Calon-calon bunga yang besar. Yang model-model yang Ini bisa keliling nggak jadi ya? leleng. Ini bisa bagi betonisasi rumahnya. Ini biasanya ada kursi rodanya. Satu sampai dibilang ini bisa diabetes ini gitu. Nggak bisa lewat sini aja Pak. Yuk kita keliling dulu lihat perkebunan vanili di Pekarangan. Ini di Pekarangan perkebunan vanilinya Pak Jirwayan Arsana ini luar biasa. Ya. Dari 20 are aja bisa jadi segini ya Pak. 2 are loh Pak. Hah? 2 are. 2 are. Ini 2 are ya. Kecil. Kita di sini aja dan cerita khusus untuk vanilinya. Oke. Ya, kita sekarang ngobrol sama Pak Jirwayan Arsana ya. Jadi bagaimana beliau bisa menginspirasi kita nanti di Rama Bali berbagi literasi untuk seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, profil beliau dulu seorang pekerja sih bilangnya di kapal pesiar Pak. Ya dulu pernah sebagai praktisi perhotelan lah. Jadi pokoknya tidak pernah menghalalkan pekerjaan. Ya. Nah, artinya tidak pernah mengharamkan pekerjaan ya pokoknya. Artinya Pak Jiro dulu pernah berkecimpung di pariwisata, kemudian karena pandemi itu pulang. Bukan. Jadi saya ngerasa sudah cukup, Jadi dan akhirnya melihat peluang terinspirasi dari banyak pihak dan mungkin ini momennya yang paling tepat ketika dimana kita tidak ada kesibukan di luar. Jadi hampir 1 tahun itu kita hampir serius mengelola ini perkebunan ini dan akhirnya banyak juga yang menginspirasi teman karena dengan jadi petani tidak perlu potong. Ya betul. Apalagi di era pandemi saat ini kan, di mana pekerjaan satu unit di pariwisata itu anjlok bener. Sudah hampir mati lah. Jadi sepertinya ini bagi teman-teman yang memang memiliki kemauan, rasanya ini bukan sesuatu yang sulit gitu. Sesuatu yang sulit dan ini kembali lagi bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Mungkin dengan begini paling tidak saya bisa prefer untuk 2 tahun lagi ada yang kami petik untuk keperluan ke depan. Nah, ini bisa dibagikan nggak rahasianya mulai dari pembibitan vanili ini? Apa yang perlu dipersiapkan? Kalau untuk rahasia sih sebenarnya nggak ada. Cuman hal yang paling penting dari setiap penanaman tentu air dan cahaya. Ya, air dan cahaya. Tentunya cahaya berhubungan dengan oksigen dong di tanah. Jadi seperti itu. Tapi menariknya kalau vanili ini tanah sudah menjadi nomor sekian. Jadi bukan sesuatu yang sangat penting untuk vanilinya. Jadi tanah itu medianya itu lebih banyak ke media seperti arang, seperti sambu, arang kopi, jadi seperti begitu. Jadi itu yang paling dipentingkan. Kedua, bibit. Nah, ini bibitnya dari mana ngambilnya? Bibit kami di Tajun. Kalau yang seperti ini kan cukup gampang ya. Jadi begitu sudah panjang dipotong dan akhirnya dipotong dan regenerasinya cukup cepat ya. Jadi kami di sini tidak pernah kekurangan bibit.
lihat, ambil bibit. Ini bibit semua sekitar hampir 700 pohon. 800 pohon. 800 pohon. 800 ulur. Jadi kalau ini di pertanian Yang konvensional ini lumayan banyak lahan yang dihabiskan. Karena satu sulur satu gini ya. Satu sulur ambillah 1,5 meter. Berarti hampir ke sana tuh hampir 700 meter. Ya, oke. 700 meter kalau perhitungannya. Udah lelah dah jalan 700 meter. Juga itu juga pasti ada tanjakan, terjal. Kalau ini kan sudah sambil duduk seperti begini. Ini hebat ya. Nanti tinggal kita podcast lebih banyak. Ya, nanti kalau memang saya tidak pelit untuk berbagi. Ya, jadi dan juga tidak merasa ahli, tetapi apa yang saya tahu hari ini saya siap bagi. Itu pun dari pengalaman sendiri, Pak, ya. Betul. Bahwa apa yang hari ini saya jalankan tanpa meruntuhkan atau merendahkan apa yang sudah dilakukan orang lain. Tapi saya cerita dengan apa yang saya lakukan. Ya, karena intinya kalau ilmu itu dibagi sambil makin banyak, yang ngalir beda kan. Kalau tanda kutip kalau demit itu malah berkurang. Ya, itu dah artinya ini jadi karena konsep berbagi nih kalau matematika Pak Jul. Kalau kita berbagi, semakin banyak berbagi, sebenarnya semakin banyak hasil. Ya, itu kalau meminta, semakin banyak meminta, semakin kecil hasilnya. Itu kalau dalam teori matematika kan begitu. Kalau satu nih kita kepinginnya satu nih, tapi kita berharapnya satu bagi satu kan hasilnya satu. Ya. Nah, tapi kalau kita misalkan ngasihnya satu tapi tidak pernah meminta, 1 bagi 0 kan tak terhingga sih. Iya, berarti semakin tidak pernah meminta, selalu membagi makin banyak. Oh gitu ya konsepnya. Alamiah hebat. Jero nih praktisi langsung matematika dasar. Ini luar biasa. Ya paling tidak itulah yang tidak penting apa yang harus saya. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk meninggikan, tapi saya membagi dengan apa yang sudah saya lakukan. Sekali lagi tanpa merendahkan apa yang sudah dilakukan orang lain, kan begitu ya. Paling tidak ini sebuah inovasi loh. Inovasi dari sekian banyak rimpang. Jadi sulurnya hanya tanah 2 are ditanami 800 pohon. Ya, itu hebatnya. Ya. Dengan ini lagi tempatnya cukup nyaman, bersih, sehingga kita gampang ngobrolnya. Anak-anak biasanya kalau belajar, kalau misalnya kalau ada tugas-tugas, paling di sini udah ngobrol sama temannya. Mungkin itu ya kita baginya hari ini di kita ngopi dulu. Nanti kita ngopi ke atas baru kita cerita lagi. Oke, dah ya.